Hai 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 para guysku semua, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Kuharap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan menceritakan kelanjutan dari alur cerita komik seorang kultivator yang menjadi bertambah kuat setelah ia terbunuh dan bangkit dari kematiannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, aku mau ingetin kalau video ini berisi full spoiler dari komik-komik yang beredar di halayak ramai ya guys. Jadi buat kalian yang lebih suka baca komiknya, langsung aja lihat di situs penyedia komik. Oke kalau gitu, tanpa panjang lebar, yuk langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Setelah Jiang Yu dan rombongannya sampai di sebuah desa, mereka pun bertemu dengan seorang nenek bernama Nenek Yan yang merupakan kepala desa di desa itu. Ia merasa sangat bingung mengapa baru-baru ini banyak sekali tamu yang datang ke desa mereka. Kendati demikian, Jiang Yu sepertinya sedikit curiga dengan status nenek itu, lantaran ia merasakan nafas dari orang biasa. Tak lama kemudian, Zhang Yun'er pun maju dan memperkenalkan diri mereka sebagai seorang biksu yang datang ke tempat itu untuk beristirahat semalam. Selain itu, ia juga meyakinkan sang nenek untuk tidak perlu khawatir lantaran mereka bukanlah orang jahat. Hal tersebut rupanya disambut dengan baik oleh Nenek Yan. Namun karena tempat itu adalah desa biasa, di sana sama sekali tidak terdapat penginapan. Karena itu, jika mereka tidak keberatan, Nenek Yan berkenan jika mereka tinggal di rumahnya. Alhasil, sang penjaga pun tetap berkata kalau sang nenek tidak perlu khawatir, lantaran mereka akan tetap membayar biaya sewanya. Sang nenek kemudian menunjuk ke arah rumahnya yang berada di depan jalan itu. Akan tetapi, lantaran sudah tua, ia hanya bisa berjalan lambat. Karena itu, ia pun menyuruh mereka untuk berjalan lebih dulu. Sontak Jiang Yu pun berniat untuk memberikan bantuan kepadanya. Kendati demikian, Nenek Yan ternyata menolak lantaran ia tidak mau menyusahkan seorang kultivator seperti Jiang Yu. Karena itu, Jiang Yu pun akhirnya memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui kalau ternyata Nenek Yan adalah Sang Guan Yan yang sedang menyamar. Ia pun merasa kalau Jiang Yu ini adalah orang yang sangat waspada. Beruntungnya, ia segera menahan nafasnya tepat waktu karena kalau tidak, ia akan ketahuan. Namun lantaran ia telah masuk ke dalam perangkap formasi pembunuh sekte Infinite, ia pasti akan mati. Di saat yang sama, mereka tiba-tiba melewati kabut yang begitu tebal. Sontak Yu-er pun menyadari kalau kabut itu bukanlah kabut biasa, melainkan asap beracun awan ungu dari sekte Five Potion. Sebenarnya Yu-er telah menyadari kalau desa ini bukanlah tempat biasa. Namun Yu-er berkata kalau ia tidak memiliki kebaikan untuk memberitahukannya kepada Jiang Yu. Yu-er pun sangat senang dan berpikir jika racun itu berhasil membunuh Jiang Yu, maka ia akan dapat menyingkirkan kutukan yang ditanamkan Jiang Yu. Di sisi lain, Jiang Yu ternyata juga sudah tahu kalau dirinya sedang masuk ke dalam perangkap musuh. Dengan wajah yang sangat senang, Jiang Yu berharap kalau orang-orang dari Tanah Suci yang datang kali ini tidak mengecewakan dirinya dan membuatnya mendapatkan banyak XP. Sementara itu, Hou Zixiao rupanya menganggap meskipun Jiang Yu adalah orang yang hebat, ia masih kurang dalam hal pengalaman. Di saat yang sama, Sang Guan Yang ternyata juga menganggap bahwa dengan menggabungkan formasi hantu dari sekte Infinite dan asap beracun dari sekte Five Potion, mereka akan membutuhkan waktu selama setengah jam untuk mengalahkan Jiang Yu. Di saat itu juga, mereka tidak perlu menyia-nyiakan waktu lagi dan pasti bisa membunuh Jiang Yu seperti meniup debu. Kendati demikian, mereka ternyata juga sedikit bingung dan bertanya-tanya, mengapa Yu-er dari kamar dagang Wanzhou menjadi pengikut Jiang Yu? Jika mereka salah bertindak, maka hal itu bisa membuat situasi ini menjadi semakin kacau. Di sisi lain, Sang Guan Yang ternyata menyadari kalau Yu-er ingin mereka segera membunuh Jiang Yu. mengingat bahwa sebenarnya Yu-er mengetahui rahasia di balik racun tersebut.
Akan tetapi ia tidak memberitahukan hal itu kepada Jiang Yu. Namun alasan ia tetap mengikuti Jiang Yu kemungkinan adalah karena ia sedang diancam oleh Jiang Yu. Sontak Zhu Duanfeng pun berkata, jika itu adalah masalahnya, maka mereka tidak perlu keberatan untuk segera bertindak. Lagi pula, misi ini hanyalah membunuh Jiang Yu, jadi mereka tidak perlu memikirkan pihak lain. Singkat saja, Sang Guanyan pun menginstruksikan untuk memulai penyerangan itu. Di saat yang sama, sang penjaga juga mulai merasakan hal yang aneh pada kabut tersebut. Sedangkan Zhang Yun'er rupanya melihat bahwa ada sesuatu yang sedang bersembunyi di dalam kabut. Sontak, ia pun sangat terkejut setelah melihat banyak sekali ular dengan racun yang sangat mematikan. Namun Jiang Yu meminta agar mereka tidak perlu khawatir, karena hal semacam itu tidak akan mampu membunuhnya. Tentu saja kemunculan ular-ular itu membuat Zhang Yun'er bertanya-tanya, apakah ini adalah perangkap yang dipersiapkan oleh Tanah Suci? Tak berselang lama, Zhang Yun'er pun semakin panik lantaran kabut itu semakin tebal dan membuat pandangannya menjadi semakin kabur. Hal tersebut tentunya membuat dirinya tidak dapat mengetahui di mana posisi Jiang Yu berada. Di saat yang sama, Yu'er berpikir kalau Jiang Yu ini memiliki keyakinan yang sangat tinggi. Kendati demikian, Yu'er menganggap bahwa meskipun Jiang Yu memiliki tubuh fisik khusus, ia akan tewas di hadapan racun dari Sekte Five Potion. Sementara itu, Jiang Yu berpikir kalau ular beracun itu mungkin membuat orang biasa ketakutan. Namun di hadapan dirinya, jebakan seperti ini bukanlah apa-apa. Alhasil ketika ular-ular itu menggigitnya, Jiang Yu malah tersenyum dan melepaskan gigitan-gigitan itu dengan mudah. Jiang Yu berpikir kalau ia tidak menunjukkan kekuatan aslinya, ia akan diperlakukan seperti seekor kucing yang sakit. Tak berselang lama, Jiang Yu tiba-tiba memperoleh 100.000 XP lantaran telah memicu Bloodline of the God. Karenanya, ia pun menanyakan situasi yang sedang ia alami itu kepada sistem. Sontak sistem pun berkata kalau Jiang Yu telah membangkitkan kemampuan baru setelah ia berhasil menembus seni hati Brahma tubuh suci ke tingkat kedua. Meski begitu, Jiang Yu masih sangat bingung lantaran biasanya ia hanya mendapatkan XP pada saat ia terbunuh dalam pertempuran. Sistem berkata kalau hal itu memanglah benar, tapi ketika Jiang Yu menerima racun, ia juga akan mati berulang kali. Dan hal tersebut membuat dirinya memperoleh banyak sekali XP. Setelah sistem menjelaskan semuanya kepada Jiang Yu, ia pun akhirnya kembali menghilang. Dengan mempelajari lapisan kedua seni hati Brahma, Jiang Yu ternyata memiliki kemampuan lain untuk mengetahui kekurangan dari formasi tersebut. Sementara itu, Sang Guanyan terlihat sangat terkejut saat mengetahui kalau racun miliknya sama sekali tidak berpengaruh kepada Jiang Yu. Di saat yang sama, Zhu Duanfeng bertanya-tanya, mengapa Jiang Yu masih belum tewas, padahal ia sudah terkena racun dari ular piton bintang beraneka ragam yang dicampur dengan racun awan ungu milik Sang Guanyan. Sontak Sang Guanyan pun berkata bahwa bukan karena racun miliknya yang tidak bagus, melainkan ada yang aneh di dalam tubuh Jiang Yu. Hao Zixiao lalu menyuruhnya untuk tidak perlu panik karena melawan seorang junior. Ia menganggap kalau Jiang Yu tidak akan mampu mengalahkan formasi Zong miliknya. Di sisi lain, Jiang Yu sedang menggunakan kekuatan hati Brahmanya untuk mencari jalan keluar. Alhasil tak butuh waktu lama, ia pun berhasil menemukan keberadaan Hao Zixiao. Tentu saja hal tersebut membuat Hao Zixiao dan teman-temannya menjadi sangat bingung dan khawatir. Di saat yang sama, Zhu Duanfeng menganggap kalau Jiang Yu ini sangatlah licik. Jiang Yu pun dengan segera melompat dan menemui ketiga manusia jahat itu. Jiang Yu lalu bertanya,
Apakah mereka adalah orang suruhan dari tanah suci Lingxiao? Meski begitu, lantaran ketiga orang itu tidak memiliki nafas pembangkit alam Dongtian, Jiang Yu tidak perlu takut kepada mereka. Sontak Sang Guanyang pun berkata kalau Jiang Yu terlalu arogan, padahal ia tidak tahu siapakah mereka bertiga. Akan tetapi Jiang Yu pun menjawab dengan berkata kalau ia sama sekali tidak tertarik mengetahui nama prajurit Tanah Suci. Jiang Yu menganggap kalau cara mereka menangkap dengan menggunakan racun dan formasi sama sekali tidak berguna. Mendengar kearoganan Jiang Yu, Hao Zixiao pun berteriak sembari mengatakan, meskipun Jiang Yu berhasil menggagalkan rencana mereka, namun dengan kekuatan yang Jiang Yu miliki, ia tidak akan bisa mengalahkan ketiga orang itu. Dengan kata lain, Jiang Yu bukanlah lawan bagi mereka. Mendengar hal tersebut, Jiang Yu malah menantang Hao Zixiao untuk mencoba melawannya. Sontak Hao Zixiao pun berkata kalau Jiang Yu terlalu sombong. Hanya dengan mengandalkan basis kultivasi True Martial Realm, ia akan menghancurkan Jiang Yu seperti seekor semut. Akan tetapi, secara mengejutkan dengan satu kali serangan saja, Jiang Yu berhasil melukai Hao Zixiao. Tentu saja hal itu membuat Sang Guanyang menjadi syok. Ia merasa kalau Jiang Yu memiliki tubuh fisik yang sangat menakutkan melebihi yang telah ia perkirakan. Di saat yang sama, Zhu Duanfeng menganggap kalau Hao Zixiao adalah orang yang sangat bodoh. Di sisi lain, Jiang Yu merasa kalau kekuatan Hao Zixiao hampir setengah langkah mencapai Chef Heaven Realm. Lantaran setelah terkena kekuatan penuh dari transformasi Xuanwu, ia masih belum tewas. Jiang Yu kemudian bertanya, apakah kedua orang itu masih ingin bertarung setelah ia mengalahkan salah satu teman mereka. Zhu Duanfeng pun menyuruh Sang Guanyan untuk tidak terprovokasi dengan kata-kata Jiang Yu. Sedangkan Sang Guanyang menyuruh Zhu Duanfeng untuk tidak perlu banyak berpikir selain memperhatikan kekuatan fisiknya yang cukup kuat. Jangan khawatir, aku tidak seperti si bodoh Hao Zixiao. Selama kita bergerak bersama, anak ini tidak akan selamat, ucap Sang Guanyan. Apakah Jiang Yu dapat keluar dari masalah itu dan berhasil mengalahkan musuh-musuhnya? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita part selanjutnya ya. Bye-bye.